Jadi dulu pertama kali saya ke kuliah di UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sampai saya lulus, kebetulan saya juga waktu itu udah sambil kerja. Jadi udah terbiasa waktu itu kita kuliah atau kita studi, itu kita udah sambil mikirin kerjaan. Oke, itu saya sampai lulus di situ dan kebetulan saya lulus kuliah. Saya sempat kerja di bidang leasing, yaitu pembiayaan. Di situ saya nggak terlalu lama karena waktu itu juga pas saya kerja di situ nggak selang lama, berapa bulan di situ saya ada interview di Jakarta dan kita langsung berangkat ke site ke Kalimantan. Dan nah ini yang lumayan lama saya kerja di Kalimantan. Kebetulan waktu itu di sektor pertambangan selama kurang lebih 6 tahun 7 tahun waktu itu. Di situ saya berpikir, ini kalau misalkan saya kerja terus di luar, kadang juga kepikiran maksudnya nanti ke depan pengen punya usaha yang istilahnya base-nya itu di Yogyakarta. Nah dari situ saya berpikir usaha apa sih yang istilahnya operasionalnya paling gampang, terus dari sisi waktu itu juga mungkin modalnya nggak terlalu besar, dan istilahnya resikonya juga nggak terlalu besar karena setiap usaha itu pasti punya yang namanya resiko. Tinggal resiko itu kita olah dengan cara persiapan dan kesiapan kita menerima hal yang paling buruk nantinya. Kuliah kebetulan dulu saya di Teknik Elektro angkatan 2006. Bisa lari ke dunia kuliner. Kita mikir waktu itu pengen usaha yang paling bisa diterima sama masyarakat dengan mudah, tapi nggak kemakan sama zaman waktu itu. Saya waktu itu kita coba belajar masalah kayak martabak, terambulan, roti bakar, sama waktu itu saya juga review kayak pecel lele sama warung Nuryo. Cuman dari beberapa sektor bisnis itu kan kita sudah tahu ya, kita hidup mungkin di usia kita ini yang tahun dari kita kecil sampai kita usia mungkin ada yang usia 20, 30 atau bahkan 40, itu sampai sekarang sektor-sektor tersebut masih ada dan itu bisa dibilang nggak termakan zaman. Jadi tinggal kita main variasi menyesuaikan eranya aja. Mungkin kalau era sekarang kayak martabak, terambulan atau mungkin roti bakar itu kita main di sisi toppingan atau mungkin packaging kemasan. Saya berpikir dari saya kecil, mungkin dari saya SD, SMP, SMA sampai mungkin kuliah atau mungkin sampai sekarang, yang namanya roti bakar selalu ada dan kita setiap kali lewat kita keluar kemana itu bahkan setiap jarak berapa puluh meter atau berapa ratus meter itu ada gerai roti bakar, ada gerobak roti bakar. Nah di situ saya tertarik, oh ini kayaknya yang paling simpel di sektor bisnis yang sudah bertahan terbukti bertahan beberapa tahun atau mungkin beberapa puluh tahun itu, oh roti bakar enak kayaknya, operasionalnya lebih mudah, istilahnya dari sisi kita penyajian roti bakar dari masak, proses sampai penyajian sampai kita kasihkan ke konsumen relatif lebih mudah daripada sektor yang lain tadi. Kalau ngomongin masalah menyikapi persaingan, jadi yang pertama ya kuncinya ya balik lagi ke kepercayaan kita. Kita namanya kita kerja, namanya kita usaha, itu semuanya kembali ke yang di atas. Jadi orang hidup itu sudah ditentukan rezekinya dan itu harus kita pegang pertama kali sebelum kita mikir ke hal yang lain lagi. Maksudnya kita mikir analisa, kita mikir hal-hal apapun yang ada di usaha kita, tanamkan dulu keyakinan itu tadi. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi rezeki itu juga bisa dikendalikan oleh yang di atas, oleh Allah. Itu dengan cara lihat usaha kita seperti apa. Bisa rezeki kita dinaikkan karena kita udah usaha, bisa juga rezeki kita diturunkan karena sedang diuji, atau kita bisa melakukan kesalahan dari sikap kita. Yang kedua, pastikan apa yang kita jual itu layak dikonsumsi oleh mereka. Tahunya kita layak dikonsumsi oleh mereka gimana? Ya kita harus yakin atau kita berani makan apa yang kita jual. Yang penting kita yakin dulu sama produk kita. Pastikan produk kita berkualitas. Kita jangan mikir kanan kiri dulu. Itu nanti urusan nomor kesekian. Pastikan kita yakinkan dulu produk kita itu layak dan berkualitas disajikan ke orang lain. Nah terus yang ketiga, gimana orang itu balik lagi ke kita untuk melakukan pembelian. Contoh gini, kalau misalkan orang sekali beli nanti
tahu produk kita dan dia nggak beli lagi, itu usaha atau bisnis kita hanya akan menunggu waktu untuk gulung tikar. Jadi pastikan orang yang beli ke kita itu gimana caranya bahwa orang itu akan melakukan sistem RO atau repeat order balik lagi ke kita. Kemarin sebelum corona kita ada jalan itu 5 gerobak itu dan plus 1 6 gerobak untuk kayak pameran kuliner gitu. Tapi karena ada efek dampak corona ini, saya nggak memungkiri ada beberapa gerai yang kita tutup. Contoh yang ada cabang yang di sana itu karena memang segmen kita itu adalah segmen mahasiswa dan mungkin segmennya juga sedikit masyarakat ya. Tapi emang kita di sana lebih prioritaskan ke arah mahasiswa. Itu di saat kondisi corona ini, kita bilang hampir semua dampak UMKM mungkin kena, dan di sana saya juga harus realistis. Daripada saya buka nanti saya berat di posisi, kan ada beberapa kos ya atau biaya itu, nanti biaya untuk produksi bahan atau roti bakar itu sendiri, yang kedua biaya sewa, yang ketiga kita biaya gaji karyawan. Nah itu kan fixed cost ya yang harus kita keluarkan setiap bulan apabila kita maksa untuk buka. Nah itu sesuai nggak dengan income yang kita dapat dari jualan roti tersebut. Contoh kondisi sekarang PPKM, kampus kondisi belajar mengajar ini udah close, tutup sementara daring, dan banyak mahasiswa atau mahasiswa itu mereka yang dulunya kos di Jogja, dia stay di Jogja, dia melakukan seluruh aktivitasnya di Jogja, dia pada pulang kampung. Nah itu juga tantangan ke kita juga, cuman juga jadi kendala ke kita juga. Di saat seperti itu otomatis pembeli atau bayar kita otomatis juga turun, dan di saat turun ya itu tadi, kita harus mau survive nggak, maksudnya kita survive seperti apa. Kita coba di trial beberapa bulan, ternyata emang, aduh ini pasarnya belum berani kalau hanya mengandalkan pembeli dari sisi warga masyarakat sekitar. Makanya ya namanya bisnis kita juga harus pertimbangkan faktor ekonomi tadi untuk ruginya. Ternyata udah kita trial, coba kita kejar paksa sekian bulan, oh ternyata tetap minus ya. Ya udah kita ambil keputusan untuk tutup dulu sementara di beberapa sektor, dan kita buka di sektor-sektor yang memang nggak terpengaruh sama faktor lingkungan pendidikan tadi, entah itu sekolah, entah itu kampus. Ada beberapa perbedaan di saat kita kondisi jualan itu sebelum corona dan setelah corona. Contoh ya, maksudnya kita di sini juga ngikutin prosedur protokol kesehatan yang ada di yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dalam kondisi corona seperti ini. Contoh, dulu orang tim kita jualan di lapangan atau di gerobak, itu dia nggak perlu pakai masker, nggak perlu pakai namanya kalau sarung plastik perlu istilahnya yaitu tadi masker atau mungkin face shield ya. Cuman kalau face shield kan kalau orang masak agak susah. Itu terutama masker sih. Jadi pastikan setiap kita jualan itu pakai sarung tangan plastik atau hand gloves, terus pakai masker, dan pastikan juga peralatan yang sudah dipakai itu dicuci dengan yang betul-betul bersih, sama hindari kita bilang kerumunan, karena namanya kadang juga tim kita yang jaga itu nggak menutup kemungkinan kadang ada ikut juga teman dia yang nongkrong, namanya kan juga anak muda, ya udah nggak apa-apa silakan. Yang penting itu tadi, pastikan di saat kumpul prokesnya juga dijaga, jadi nggak terlalu berdekatan, terus istilahnya masker juga pastikan selalu dipakai. Di sini roti bakar yang saya kasih nama brand sesuai kaos ini, kaos saya roti bakar Bang Ipin. Kenapa saya ambil nama atau sejarahnya kenapa ambil nama roti bakar Bang Ipin? Itu yang pertama, emang saya dari zaman mungkin SMA ya, teman SMA, teman kuliah, kalau tahu itu dulu emang dipanggilnya Ipin. Ipinnya itu diambil dari nama Khairul Yanal Arifin. Dari Arifinnya itu ada nickname atau nama kecil itu nama Ipin. Tapi jangan tanya Ipinnya kemana, itu balik ke Malaysia sana. Nah, karena dulu pertama kali cabang saya itu di UMY dekat kampus, dan di situ emang saya dikenal dengan panggilan Ipin, makanya kita pakai brand roti bakar
Bang Ipin. Dan roti bakar Bang Ipin ini tidak franchise, pokoknya itu murni punya saya, tapi nggak menutup kemungkinan nanti bisa juga kalau pas kondisinya nanti sesuai coba kita franchise-kan ke orang. Kalau kita ngomongin bisnis ya, kuncinya di sini. Kita nggak menutup kemungkinan namanya bisnis itu tetap fokusnya ke profit atau ke laba. Karena kita ngomongin bisnis ya, kita ngomongin usaha. Tapi jangan pernah kita lalaikan yang namanya kita bantu orang. Karena gini, di saat kita sudah berpikir untuk memulai usaha, entah itu besar, entah itu kecil, atau entah itu nanti di angka berapa kita bisa bantu atau kita bisa gaji orang, itu adalah kita sudah bisa membantu, sedikit membantu dari sisi ekonomi dari tim kita atau dari karyawan kita. Kan kita nggak tahu seberapa butuh kerjaan mereka bisa join sama kita. Di luar sana juga berapa orang yang istilahnya butuh pekerjaan, berapa orang yang butuh tambahan pemasukan untuk yang part time ya, karena yang di tempat saya kan rata-rata karena ini model shifting dari jam sore sampai jam malam itu mereka part time. Jadi saya cari orang yang mereka siang ada kegiatan atau kerjaan dan mereka butuh tambahan pemasukan di malam, itu yang kita tarik.